Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channelnya Hobinya Si Papih ya guys. Hobinya Si Papih kali ini akan masuk ke dalam segmen ceritanya Si Papih. Jadi Si Papih punya sedikit cerita mistis nih guys. Cerita yang sedikit horor, menegangkan, mencengkram, creepy lah pokoknya. Ya pokoknya menakutkan lah guys ya. Aduh, tapi sebelum masuk ke videonya, sebelum masuk ke ceritanya, yuk dibantu dulu support Si Papinya dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video Si Papi selanjutnya. Selamat datang di ceritanya Si Papi. Jadi gini guys, Si Papi itu punya sedikit cerita nih. Cerita pengalaman horor, ya bisa dibilang horor lah guys. Jadi kejadiannya itu ketika Si Papih sendiri tuh pulang kerja guys. Pulang kerja malam, biasanya jam 10 malam guys. Nah ini siapa Pak? Si Papih diharuskan untuk lembur guys. Jadi Si Papih ya yang tadinya biasanya pulang jam 10 malam, jadi sekarang tuh kemarin itu pas kejadian itu Si Papih harus pulang jam 22.05 lah kira-kira. Jadi kan kemalaman jadinya guys. Gimana lagi, udah tuntutan kerja ya kan guys ya. Nah kejadian aneh pertama itu terjadi ketika Si Papih mau ngambil motor guys ke parkiran. Si Papih pengen ngambil motor, tahu-tahu mata sebelah kanan ini terasa ada yang masuk gitu guys. Cep aja gitu, kayak kelilipan lah. Ya apa-apalah, kelilipan debu doang sih. Kelihatannya sih rasanya kelilipan debu doang, bukan kelilipan utang negara lah, yang jadi masih aman-aman aja. Ini ngerasa perih yang sebelah kanan, kelilipan debu. Tapi coba kucek pakai tangan, sek, nggak sembuh guys, tetap ada di dalam. Coba lagi sekali lagi, sek, tetap guys, nggak sembuh juga. Yang pada akhirnya Si Papih itu ingat pesan orang tua kita zaman dahulu, kalau kita kelilipan di pucaknya pakai dengkul. Bener gak guys? Coba kira-kira ada pesan dari orang tua apa yang membahas tentang pengucakan mata kalau kelilipan? Ada yang pakai pakai dengkul, pakai duit kalau nggak salah. Nah kalau orang tua Si Papih dulu ngajarinnya pakai dengkul guys. Ini begini nih. Nah begitu kan guys ya, bener gak tuh? Coba komen di bawah kalau emang ngerasa sepaham dengan Si Papih. Jadi pakai dengkul kan tuh, diajarinnya dulu pakai dengkul. Tapi gak tahu kenapa ketika Si Papih mau ngucek mata Si Papih yang kelilipan sebelah kanan ini dipakai dengkul, guys, ternyata dengkulnya kagak ada guys. Si Papih coba nyari itu dengkul Si Papih kemana ya kan, cari di kolong ban nggak ada. Coba di buka pintunya nih, buka pintu, kan motor nggak ada pintunya, buka bagasi, di dalam bagasi nggak ada juga dengkul Si Papih. Nggak taunya kemana guys. Ternyata dengkul Si Papih itu masih ketutupan celana. Aduh, saking deg-degannya, saking ketakutannya, ternyata nggak sadar kalau si dengkul itu masih di dalam celana gitu guys. Yang pada akhirnya diangkat dari atas celananya ya, namanya pengen ngucek pakai dengkul. Setelah dengkulnya kelihatan, akhirnya Si Papih mencoba buat mengucek mata Si Papih dengan dengkul seperti ini guys. Nah gitu kan. Tapi setelah dicoba dikucek pakai dengkul tadi guys, si mata sebelah kanan ini, pas coba melek nih, set, malah tambah parah guys, bukannya sembuh. Tadinya kan sebelumnya nih, sebelum dikucek pakai dengkul, mata sebelah kanan ini cuma burem doang guys gitu guys. Tapi setelah dikucek pakai dengkul, malah nggak kelihatan sama sekali, gelap sama sekali, kayak ditutup gini nih, gelap banget, kayak ada yang nutupin gitu guys. Si Papih sempet panik gitu, tapi ya namanya juga manusia harus terus berusaha ya kan guys. Si Papih coba berusaha diapain lah pokoknya mah. Ternyata pas disentuh-sentuh gini, apaan coba guys?
Ternyata dengkulnya masih ketinggalan di sini. Pantesan matanya nggak kelihatan, ketutupan dengkul guys. Aduh, akhirnya coba cabut aja dengkulnya, ces. Tapi setelah dicabut itu alhamdulillah normal, alhamdulillah, penglihatan tajam, bahkan lebih tajam dari sebelumnya guys. Karena si papi setelah nyopot tuh dengkul yang masih nyangkut di mata, penglihatan si papi menjadi lebih jelas dari biasanya. Nah, tadinya si papi di parkiran itu nggak melihat ada orang, pas setelah kejadian cabut dengkul di mata, si papi melihat banyak orang guys. Banyak orang yang nonton video ini tapi nggak subscribe guys. Jadi tolonglah di subscribe dulu biar si papinya semakin bersemangat dalam bercerita guys. Oke, udah di subscribe guys. Kalau udah, makasih banyak dan semoga berkah ya guys. Yang belum, tolonglah hayu di subscribe dulu, gratis juga. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya guys ya. Jadi ya, setelah kejadian di parkiran itu mah ya udahlah, si papi udah jalan pulang aja naik motor gitu kan. Di awalnya sih normal-normal aja seperti hari-hari biasanya ya guys ya. Di perjalanan lancar lah, masih banyak lah kendaraan-kendaraan lain yang barengan sama si papi itu masih banyak guys. Lampu-lampu jalanan juga masih terang benderang bagaikan bintang ya, pokoknya masih terang lah, masih biasa-biasa aja seperti hari-hari biasanya lah ya guys ya. Tapi ketika si papi udah nyampe di sebuah kolong jalan tol, suasana berubah total guys. Yang tadinya penerangan, lampu penerangan itu terang benderang dan motor berseliweran ada lah gitu guys. Nah, setelah nyampe kolong tol itu bener-bener sepi guys, gelap, menyeramkan lah pokoknya. Udah sepi, gelap, aduh ya, cahaya lampu yang kelihatan itu cuman cahaya lampu kendaraan si papi sendiri, motor si papi sendiri guys. Aduh, gara-gara kejadian itu si papi, muka si papi tuh langsung pucat gitu guys. Badan juga udah berasa lemes, kaki juga gemeteran guys ya, mungkin karena saking takutnya kali ya guys ya, deg-degan aja gitu saking takutnya di perjalanan, yang pada akhirnya ya udahlah, si papi pengen buru-buru pulang, pengen buru-buru sampai, pengen buru-buru ketemu dengan istriku tercinta dan anak-anakku tercinta ya guys ya. Akhirnya si papi ngebut, ngebut banget pokoknya, sengebut-ngebutnya tuh di jalanan, namanya jalanan sepi ya guys ya. Ya kira-kira 20 km per jam lah gitu ngebut si papi. Nah, ketika sedang asik-asiknya ngebut di ya sambil ketakutan itu guys, nggak sengaja si papi melindas sesuatu, jedes. Setelah kejadian itu guys, suasananya menjadi gelap total. Yang tadinya si papi masih bisa ngelihat cahaya motor sendiri, ini sama sekali nggak bisa dilihat, gelap total, gelap total. Tadinya si papi sempat mikir, wah udah beda alam kayaknya nih, udah bener-bener gelap guys, udah beda alam kayaknya nih. Tapi si papi tetap berusaha ya, namanya si papi itu pejuang yang tangguh. Akhirnya si papi tetap berusaha, si papi coba buat menyentuh-nyentuh kaki. Di kaki itu ya berasa nyata guys, ada kaki berasa nyata menyentuh-nyentuh badan, dan si papi juga ngerasa badan ini tuh nyata ada. Pas menyentuh kepala guys, si papi ngerasa ada yang aneh di kepala si papi, berasa lebih gede dari biasanya, berasa lebih keras dari biasanya. Pas si papi coba angkat, ternyata gelap tadi itu bukan karena si papi beda alam guys, ternyata karena helm si papi itu kebalik, gara-gara tadi yang ngelindas sesuatu tadi guys. Jadi helm langsung kebalik. Ya maklum, pakai helmnya agak longgar sih emang kemarin tuh, pakai helmnya agak longgar begini nih, jadi pas kena lubang, kena apalah, kebalik begini guys. Aduh, udah deg-degan, kirain mah udah beda alam, pindah alam, aduh ke alam mana gitu, alam bakso gitu, aduh nggak tahu lah ya. Udah sempet deg-degan banget tuh guys. Dan si papi kan tadi melindas sesuatu ya guys, kirain mah apa,
Si papi coba buat ngecek, balik badan buat ngecek tuh si papi ngelindes apaan, ternyata apaan yang si papi lindes itu ternyata polisi tidur guys. Si papi coba aja bangunin ke polisi tidur itu, pak, bangun, udah malam bangun. Nggak mau bangun tetep guys. Namanya juga polisi tidur, ya udahlah. Akhirnya tanpa basa-basi dan keinginan yang kuat ingin segera pulang si papi, akhirnya si papi melanjutkan perjalanan masih di jalan kolong jalan tol yang gelap sepi. Ya pokoknya masih dengan kondisi yang sama kayaknya sih, masih muka pucat, badan lemes, dan kaki gemeteran. Dari kejauhan si papi melihat sebuah titik cahaya, seperti kalau dari jauhan masih seperti rumah gitu guys. Ada kayak sebongkah cahaya rumah gitu. Akhirnya si papi coba menghampiri rumah tersebut. Ya namanya juga lagi ketakutan ya guys ya, jadi mencari seseorang lah untuk minta bantuan gitu guys. Akhirnya berhenti di rumah itu, dan nggak taunya guys itu tuh bukan rumah guys. Jadi yang si papi datengin itu bukan rumah, melainkan sebuah warung kopi lah. Ya, sebuah warkop lah. Dan lagi-lagi walaupun ada cahaya tapi kondisinya tuh sepi banget ya, bener-bener sepi, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya si papi mencoba buat ya apa namanya, punten gitulah, meser beli gitu kan, biar maksudnya tuh biar ada seseorang yang datang buat ya melayani kita gitu guys. Akhirnya ya lama sih, lumayan lama si papi diem di situ buat nunggu si penjualnya. Akhirnya muncul seorang gadis, rambut panjang, baju putih, dan kecium wangi banget guys. Merinding guys, sumpah tuh merinding. Dan dia tuh nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong sepatah kata pun, nggak ada omongan gitu dari dia. Nah, pada akhirnya ya takut nggak takut sih, tapi seenggaknya si papi ada temen gitu kan, si wanita ini. Walaupun si papi nggak tahu ini orang apa bukan, tapi seenggaknya ada temen gitu kan guys ya. Papi nyoba aja buat apa sih namanya, kayak ngajak ngobrol si mbak-mbak yang tadi itu dengan mesen Indomie. Ya biar ada obrolan aja gitu guys. Mbak, Indominya dong dua, Indomie goreng dua pakai telur. Si papi pesan begitu ya kan guys. Dan lagi-lagi si mbaknya tanpa ngejawab iya jang, iya bos, itu enggak, langsung balik badan cabut gitu guys. Itulah, tapi wangi si orangnya tuh udah nggak ada, tapi wanginya tuh masih di hidung tuh berasa banget guys. Dan hal tersebut itu membuat si papi semakin lemas gitu guys. Ini beneran orang nggak sih gitu, beneran manusia nggak sih yang si papi ajak ngobrol tuh kan guys. Kamu gimana lah, cuman situ sih, di situ doang tempat yang ada cahaya tuh. Jadi ya udahlah, gak apa-apalah, yang penting sedikit menenangkan diri dengan kondisi yang terang gitu. Soalnya sepanjang jalan kan gelap ya guys, di sepanjang jalan tol tadi kan gelap banget ya. Ya udah, nyari ketenangan dulu lah. Nah setelah itu saya kira-kira sampai 15 menit lah, si mbaknya datang kembali dengan membawa Indomie pesanan si papi, ditaruh di depan si papi, dan lagi-lagi tanpa ada satu kata pun si mbaknya cabut lagi guys. Memang apa ya namanya ya, si mbaknya tuh ya rumit lah, nggak bisa dijelaskan. Ya udah, bodo amat dengan si mbak, yang penting ya udah Indomie ada di depan mata, ya udahlah makan aja. Si papi coba makan, cek 1 sendok, 2 sendok, pas sendok ketiga si papi ngerasakan ada yang aneh di mulut si papi ketika setelah makan di sendok ketiga tadi guys. Dirasa-rasa asli ada yang aneh guys. Tapi namanya penasaran, si papi nyendok lagi sekali lagi, set. Beneran guys, ini aneh. Ternyata Indominya itu enak guys, enak menunya. Ya udah, dengan karena enak itu si papi langsung buru-buru makan.
ngabisin tuh Indomie, habis itu langsung bayar. Bayar nggak tuh pas kemarin, lupa lah guys lah. Yang penting udahlah bergegas untuk kembali ke jalanan dan untuk pulang gitu guys, buru-buru pulang. Tapi yang aneh tapi nyatanya, setelah si Papi berada di warung Indomie tadi, warung kopi tadi, si Papi ngerasa yang tadinya si Papi pucat udah ya agak segera dikit lah guys. Badan yang tadinya lemas udah ada tenaganya dikit ya guys, dan kaki yang tadinya gemeteran udah oke lagi nih guys. Ya udah main bola juga udah siap ini mah. Aneh kan guys, apa yang terjadi sebenarnya guys? Tapi udahlah, yang penting si Papi udah ngerasa kuat, si Papi udah yakin lah bisa pulang dengan selamat sentosa abadi nan jaya ya kan. Akhirnya si Papi tancap gas lagi untuk segera menuju ke rumah guys. Itu udah dekat dari rumah, yang pada akhirnya singkat cerita si Papi nyampe ke rumah, kondisinya udah sepi menyepi, seorang diri tanpa teman menanti. Oh ye 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 gitu guys. Jadi benar-benar sepi. Si Papi buka gerbang sendiri masuk, dan ya kondisinya si Mami juga udah tidur sih. Jadi keluarga yang di rumah tuh udah tidur semua, jadi si Papi benar-benar sendiri. Ya setelah memarkirkan motor di dalam rumah, mengunci pintu gerbang rumah, si Papi duduk sebentar, menenangkan diri sejenak, berpikir dengan sehat dulu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang tadi mengganggu si Papi ya kan. Si Papi pikirin dengan baik-baik, dan ya kira-kira nggak lama si Papi berpikir. Ya kira-kira 3-4 jaman lah si Papi baru sadar kalau bahwa yang membuat si Papi pucat, si Papi badannya lemas dan kakinya gemeteran itu bukan karena takut guys, tapi karena lapar. Ya si Papi lapar makanya badannya lemas. Aduh, jadi buat para gaskes bye boy, kalau bisa jangan nahan lapar, karena bisa membuat otak menjadi seblek, berpikir aneh-aneh. Ya pokoknya jangan sampai menahan lapar lagi lah. Kalau lapar ya makan, kalau makan ya minum, jangan makan tidur. Udahlah kalau gitu ya. Jadi mungkin cerita horor mistis kita kali ini cukup sekian, dan terima kasih ya guys ya mungkin nggak ada manfaatnya sih sama sekali, tapi seenggaknya bisa ya gitu lah guys ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.